Nah, sekarang gue punya cerita tentang 6 anak muda yang hampir kejebak di pasar setan. Oh shit. Jadi ada anak muda, kita sebut aja namanya Adit. Adit ini tuh anak kuliahan semester 8 yang lagi libur. Terus bingung mau liburan kemana. Akhirnya dia mutusin untuk naik Gunung Arjuno. Tapi sebelum ini tuh ngajak sahabat-sahabatnya dulu nih buat nemenin si Adit ini naik gunung bareng. Oke. Pas teman-temannya semuanya udah mau, langsung lah mereka semua berangkat tuh abis subuh. Adit berangkat dari Gresik dan nyampe ke Tretes jam 8 pagi. Nah, nyampe di Tretes, Adit dan yang lain tuh beli perbekalan makanan dulu tuh buat bekal naik nanti. Dan mereka lanjut naik gunung di jam 10 pagi. Selama perjalanan mereka semua tuh gak kerasa capek sama sekali karena sama-sama excited untuk sampai ke puncaknya. Mereka naik sambil bercanda-canda, ketawa-tawa, pokoknya lumayan berisik juga lah kedengerannya. Sampai tiba-tiba gak berasa nyampe di pos 1 tuh kira-kira jam 2 siang. Akhirnya mereka istirahat dulu sambil bikin mie instan. Di sini Bara, salah satu temannya Adit tuh bercanda-canda bilang, ngapain nyeduh sendiri, kita beli aja yang udah jadi di pasar. Terus si Adit tuh nyautin, pasar apaan Bar? Dijawab lah sama si Bara nih, pasar setan. Aduh, Yalah. goblok. Terus ketawa-tawa tuh dia di situ. Hah. Nah tapi Moibi, si Bara ini tuh orang yang gak pernah naik gunung. Jadi dia tuh gak tahu lah tentang sesuatu yang kayak peraturan-peraturan gunung. Gak boleh ngomong sembarangan gitu-gitu. Sotoy banget ya. Mm-mm. Nah terus singkat cerita, mereka lanjut tuh ke pos 2 sekitar jam 3 sorean. Dan pas udah mau maghrib, si Bara nanya nih ke Adit, kira-kira jam berapa Dit buat sampai ke pos 2? Terus Adit bilang, setengah jam lagi Bar, sabar ya. Makin semangat tuh Bara yang baru pertama kali naik gunung. Dia jalannya makin cepet, dan pas waktu udah mau masuk maghrib, si Bara lagi-lagi nanya nih ke Adit, Dit kok belum sampai-sampai juga ya? Ini udah mau sejam loh, kata lo setengah jam lagi. Tapi di situ Adit yang jalan di paling depan tuh gak bisa jawab, dan dia milih buat diem aja. Tapi tiba-tiba mereka tuh kayak ngelewatin hutan yang penuh pohon pisang. Pokoknya suasananya tuh jadi beda banget lah di situ. Dan ternyata katanya di situ Adit tuh ngelihat sosok bayangan sekelebat gitu yang ngikutin mereka jalan. Tapi di situ Adit tuh nggak mau ngomong ke siapa-siapa, takut pada parno kan. Nah makin jalan ke depan, Adit tuh ngerasa udah 2,5 jam jalan, tapi mereka nih masih belum sampai di pos 2. Akhirnya si Adit mutusin lah buat masang tenda aja karena udah jam 7:30 malam. Dia langsung nyari ranting pohon di sekeliling tenda buat bikin perapian kecil. Terus biar suasananya juga gak tegang, si Adit bilang nih ke yang lain buat bikin mie instan dan bekal-bekal yang mereka siapin tadi pagi. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, dan gak lama semuanya masuk tenda buat tidur. Terus masih jam 10, Adit tuh masih belum bisa tidur karena kepikiran takut di jalur yang salah dan kehabisan bekal. Tapi gak lama akhirnya dia ketiduran juga tuh. Dan pas Adit kebangun, tiba-tiba tuh kayak ada angin kenceng banget dari luar tenda Moebi. Ditambah si Adit tuh juga denger ada suara rame banget dari kejauhan. Kayak suara orang konser gitu loh. Tapi belum tahu juga tuh itu pastinya tuh apa. Nah karena mereka semua satu tenda, Adit tuh ngeliat ke teman-temannya yang lain. Dan ngeliat satu orang temennya, si Bara itu, mukanya tuh kayak lagi penasaran gitu sama suara yang ternyata dia tuh juga denger. Akhirnya si Bara nyoba ngintip dan ngebuka pintu tendanya dikit. Dan pas dibuka Moebi, dia kaget banget karena banyak jejak-jejak kaki di luar tenda. Dan sekeliling tenda mereka tuh kotor kayak ada tumpukan sampah gitu. Padahal tadinya bersih-bersih aja kan? Bersih banget. Anjing aneh dong. Nah makanya tuh, terus pas ngeliat itu, si Bara langsung ngeliat jam tuh. Dan pas dia ngeliat, ternyata itu tuh jam 3 pagi. Nah karena si Bara aus banget, dia mau ngambil minum, tapi pas dicek tuh ternyata persediaan air mereka tinggal dikit. Jadi si Bara mikir, tadi dia tuh inget kayak ngeliat sumber air gitu di belakang tenda mereka. Akhirnya langsung tuh Bara jalan sendirian, cuma bermodalkan senter dan botol air yang gede banget buat diisi. Terus akhirnya dia jalan lah. Dan pas dia lagi jalan, tiba-tiba dia tuh kayak ngeliat keramaian gitu loh dari jauh. Terus si Bara tuh langsung lah nyamperin ke arah keramaian itu. Terus pas dia sampai di sana, Bara tuh ngeliat banyak orang jalan, tapi mukanya tuh pucet semua. Di jam 3 pagi itu. Di jam 3 pagi itu Bi. Udah masalah dia jalan sendirian Bi anjir. Itu dia. Iya berani banget kan. Di situ Bara tuh ditawarin sama salah satu pedagang di situ buat beli jaket.
karena emang udaranya juga lagi dingin. Tempatnya tuh kayak tempat pasar-pasar tradisional gitulah ya. Terus abis itu tuh banyak orang dan banyak juga yang jualan. Kondisinya kayak gitu. Terus akhirnya si Bara nih beli salah satu jaket di penjual itu. Terus langsung lah balik ke tenda buat mau ngasih tau temen-temennya nih kalau ada yang jual jaket. Pas si Bara ngasih tahu tentang keberadaan pasar itu, temen-temennya tuh karena penasaran semuanya langsung ninggalin tenda tuh buat ngecek. Termasuk si Adit juga Muhibi. Tapi pas sampai di sana semuanya tuh bilang kalau nggak ada satu orang pun di tempat itu. Jadi tempatnya tuh kosong gitu, nggak ada pasarnya. Terus mereka akhirnya pada debat tuh sama si Bara karena pada nggak percaya gitu kan, kayak dikira lo halu ya. Iya. Terus di situ si Bara tuh langsung nunjukin tuh buktinya si jaket yang dia beli itu. Dan pas dilihat sama si teman-temannya Muhibi, si jaketnya itu tuh kelihatan kayak lusuh banget, robek-robek. Tapi kalau si Bara ngelihat ke jaket itu, jaketnya tuh bagus banget kayak baru. Oh. Terus pas lagi ngeliatin jaketnya Bara, tiba-tiba tuh dari jarak 10 meter kayak kedengeran ada suara rame gitu. Tapi tuh nggak kelihatan apa-apa Muhibi. Nah, di situ tuh teman-teman yang lain tuh nolak, soalnya si Bara kan ngajakin ke situ langsung kan. Soalnya teman-teman itu ngerasa kayak ada yang aneh nih kayaknya nih. Akhirnya yang lain sama Bara mutusin buat balik ke tenda dan nyoba untuk ngelanjutin tidur mereka. Mereka tuh makin takut keluar karena dari dalam tenda mereka aja Muhibi kedengeran suara gamelan dan keramaian tuh makin keras banget. Wow. Dan singkat cerita, akhirnya keadaan tuh kayak mulai sepi lagi tuh. Suara-suara orang, gamelan tuh udah gak ada lagi. Jadi udah hening banget. Adit sama temen-temennya akhirnya tuh ngeberaniin diri lah keluar tenda. Dan ternyata jejak-jejak kaki yang mereka lihat semalam pun juga udah gak ada. Sama tumpukan-tumpukan sampahnya juga udah bersih banget lah. Hilang tiba-tiba tuh. Hilang tiba-tiba Moy. Akhirnya mereka semua makan lah tuh. Dan abis makan, mereka semua beresin tenda, terus ngelanjutin perjalanan ke pos 2. Dan alhamdulillahnya setelah 1,5 jam akhirnya mereka sampai juga tuh di pos 2. Di sana Adit sama teman-temannya tuh nemuin pondok tempat orang nyari belerang di Gunung Welirang namanya. Dan di kanan bawah pondokan tuh ada aliran air di situ. Adit sama teman-temannya tuh langsung lah ngisi air tuh buat bekal naik ke puncak Arjuna nanti. Terus sekitar jam 8 malam mereka ngelanjutin perjalanan mereka semua tuh. Terus semua barang bawaan mereka ditinggalin lah di pondok itu. Pokoknya yang mereka bawa tuh cuma air sama makanan ringan doang. Nah sejam perjalanan berlalu mereka tuh kaget karena mereka tuh ngeliat kayak ada banyak titik api. Dan ternyata tempat mereka jalan ini tuh kayak bekas kebakar gitu. Oh. Terus banyak juga pohon tumbang dan ada bara-bara api juga tuh di pepohonan yang kayak masih nyala gitu, apinya kecil-kecil gitu. Berarti kayak habis kebakaran gitu tempatnya. Iya benar Moy. Oh. Nah terus si Adit ngeliat kayak ada tali warna-warni yang kayak keikat gitu di rumput-rumput gitu, tapi nggak kebakar. Si Adit tuh ngiranya di situ pasti ini tanda buat pendaki biar pada nggak kesasar gitu loh. Akhirnya si Adit tuh jalan lurus aja tuh ngikutin tali itu, terus dia belok kanan agak turunan gitu jalannya. Terus dia nemuin kayak rerumputan tapi luas banget gitu. Kalau nggak salah sih namanya ini tuh Lembah Kidang. Terus dia lanjutin perjalanannya 2,5 jam kemudian akhirnya si Adit tuh nemuin jalan tanjakan tapi medannya tuh kayak bebatuan terjal gitu loh Muhibi. Dan disinilah puncak dari Gunung Arjuna itu udah kelihatan. Oke. Terus mereka tuh kayak bisa ngeliat lah pemandangan gunung kembar gitu-gitu. Kayak udah nyampe nih di puncak. Ya. Akhirnya semuanya tuh kayak istirahat dulu, minum, makan snack. Terus gak kerasa si persediaan airnya tuh udah menipis. Akhirnya sekitar sejam mereka di puncak, mereka tuh kayak bingung gitu. Kok cuma mereka yang ada di puncak Gunung Arjuna? Padahal pas di bawah tadi si Adit tuh ngeliat di buku daftar pendaki kalau ada 13 orang yang ikutan naik juga. Jadi kayak bingung sisanya kemana nih. Akhirnya sekitar jam 3 sore Adit sama teman-temannya turun lah ke bawah. Mereka mulai ngerasa capek tuh. Teman-teman yang lainnya juga udah pada mulai berhenti dan kayak duduk di batu-batuan gitu karena udah kecapean banget. Akhirnya mereka mutusin buat nyoba jalan pelan-pelan aja. Tapi di situ Adit tuh kayak ngerasa aneh gitu. Mereka kan berenam ya total. Tapi Adit tuh kayak ngelihat ada satu orang lagi di belakangnya mereka. Wah. Jadi bertujuh. Tapi pas si Adit negesin matanya lagi, ternyata dia tuh kayak cuma salah lihat doang. Tetap berenam. Oke. Nah
Lanjut kayak hari udah mulai gelap, mereka cepet-cepet tuh ambil barang-barang mereka di pondokan tadi. Terus langsung lah jalan menuju pos 1. Di pos 1 mereka ketemu sama perempuan kira-kira umurnya tuh 20 tahunan sendirian. Perempuan itu kayak pakai celana olahraga sama jaket gitu. Terus pas Adit nyamperin perempuan ini dan nanya dia siapa, dia bilang kalau dia tuh anak pemilik kedai pos 1 yang lagi nunggu ibunya yang masih jalan di bawah. Tapi Adit sama teman-temannya tuh gak ngerasa curiga apa-apa. Terus langsung lah lanjut ngisi air lagi di pos 1. Setelah semua botol keisi penuh, mereka lanjut lagi tuh ke perjalanan. Buat turun kan? Buat turun. Tapi Muibi, sebelum jalan turun, Bara tuh nanya ke perempuan ini, kayak mau ditemenin gak sampai ibunya datang. Tapi dijawab nih sama si perempuannya, iya gak apa-apa kalau mau nemenin. Terus akhirnya ditemenin lah sama mereka semua. Dan kira-kira kayak udah jam 8 malam, ibunya nih masih belum muncul juga. Buset. Si Bara nanyain lah ke perempuan ini, kok gak datang-datang ibunya. Tapi si perempuan ini tuh anehnya ngelihatnya ke arah bawah doang loh, sambil duduk di meja makan gitu. Kayak bener-bener nunduk doang aja. Terus si Bara ngomong nih ke teman-teman yang lain, ini mah gak beres nih, udah kita jalan aja ke bawah, kita tinggalin aja. Terus akhirnya semuanya bener-bener ninggalin si perempuan ini. Mereka semua tuh jalan lah lanjut ke bawah. Kayak kira-kira udah sejam. Mereka tuh masih gak ketemu ibu yang dimaksud dari perempuan yang tadi loh. Jadi ibu ini tuh bener-bener gak ada. Padahal si cewek ini bilang kalau ibunya tuh ada di bawah ya. Iya, udah jalan ke arah sana. Oke. Nah, karena mereka semua udah kecapean, akhirnya mereka mutusin untuk istirahat sebentar. Apalagi si Adit tuh yang emang ada penyakit asam lambung, Muy, Bi. Oh, dia ada sakit asam lambung? Ada, Muy. Duh, gak enak banget gitu. Iya, jadi ternyata si Adit tuh dari tadi nahan-nahan sakit perutnya itu. Karena tuh udah ngerasa kayak melilit banget. Akhirnya si Adit sama teman-teman yang lain makan sisa cemilan yang masih ada tuh. Karena dia tuh takut kalau asam lambungnya naik jadi nyusahin teman-teman yang lain kan. Bener. Pas lagi istirahat itu, tiba-tiba Adit dan teman-temannya tuh ngedenger suara gending kayak pengiring sinden Jawa gitu. Tapi dengarnya tuh kayak dari kejauhan gitu. Padahal ini tuh jauh dari pemukiman warga. Akhirnya karena takut mereka bergegas tuh buat langsung turun. Dan kali ini langkah kaki mereka tuh dipercepat lagi. Akhirnya 1,5 jam kemudian mereka sampai juga nih di bawah, di base camp pendaftaran. Oke. Terus akhirnya si Bara langsung nih Muibi nyeritain kejadian di pos 1 tadi ke penjaga campnya. Dan mereka tuh kaget banget karena katanya si penjaganya ini gak ada seorang perempuan dan seorang ibu yang mendaki. Dan anehnya lagi, kedai di pos 1 itu tuh udah lama gak dibuka. Gak tahu kemana pemiliknya. Oh shit. Nah si Bara juga nyeritain tuh kejadian beli jaket dan ngelihat orang banyak kayak pasar gitu. Terus si penjaga campnya ini tuh juga bilang, untung mereka tuh buru-buru ke tenda semuanya dan tetap di dalam tenda. Kalau kelamaan di sana, katanya nggak tahu lagi deh bakal jadi kayak gimana. Wah anjir. Gak, masalahnya kalau misalnya mungkin ya, kalau misalnya yang dicerita lo tuh semua pergi, bakal kayak cerita gue sama si Abi, Nat. Iya betul. Yang nyangkut ke pasar setan kan, Bi? Iya benar sih. Untung cerita si Adi tadi dia bisa nahan asam lambungnya kan, Nat? Sampai dia turun kan? Iya bener Moy. Gue gak mau lagi deh kena teror lambung lagi kayak si Adit gitu. Kalau gue ngecek di microsite kenaliterormu.com, gangguan lambung gue tuh genderuwo tantrum.